Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Sola Scriptura. Apa maknanya? Maknanya adalah bahwa kita sebagai orang percaya semangat memandang Alkitab sebagai firman Allah yang tertulis dan merupakan sarana dari Allah untuk berbicara kepada kita dengan bahasa manusia, karena kita adalah manusia pada saat ini melalui karya Roh Kudus. Nah, saudara, Alkitab adalah firman Allah di dalam bahasa manusia. Kata adalah dimaksudkan di sini untuk menekankan bahwa seluruh bagian Alkitab adalah firman Allah, bukan hanya sebagian, bukan hanya sekedar perkataan Tuhan saja yang merupakan bagian dari firman Tuhan, tetapi keseluruhannya adalah firman Tuhan. Karena setiap bagian yang ada di dalam Alkitab itu diinspirasikan atau diilhami dari Allah sendiri. Nah, kemudian saudara, Alkitab adalah firman Allah di dalam bahasa manusia. Alkitab itu disebut firman Allah di dalam bahasa manusia karena Allah menggunakan bahasa manusia yang dapat dimengerti dan dipahami oleh manusia. Dan Tuhan juga menggerakkan banyak orang untuk menuliskan Alkitab untuk menyampaikan maksud dan ilham yang daripadanya. Nah, saudara, kemudian pertanyaannya, apakah manusia dengan sendirinya dapat dengan mudah memahami firman Tuhan itu atau Alkitab itu? Tidak, saudara. Manusia sebenarnya tidak akan mampu memahami Alkitab dengan kemampuannya sendiri. Mengapa? Karena natur keberdosaan manusia itu sendiri. Kita bisa membacanya di dalam Roma 1 ayat 18 sampai 21. Dan walaupun Injil kemuliaan Kristus itu disebut sebagai cahaya yang terang, tetapi manusia yang berdosa tidak mungkin memahami akan Injil kemuliaan Kristus itu. 2 Korintus 4 ayatnya yang ketiga sampai yang keempat. Nah, saudara, jika manusia tidak mampu memahami dengan kapasitas, dengan kemampuannya sendiri, lalu bagaimana kita bisa memahami firman Allah yang diilhamkan oleh Allah sendiri? 1 Korintus 2 ayat 13 sampai 14 mengatakan, jika manusia kemudian bisa memahami firman-Nya, memahami hal-hal yang rohani, itu sekali lagi adalah pekerjaan Roh Kudus, Roh Allah yang hidup. Respon yang tepat bagi saudara dan saya di dalam melihat akan segala yang dinyatakan oleh Allah ini adalah marilah kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita semakin mengenal, semakin memahami, dan semakin hidup di dalam firman-Nya. Sola Scriptura.